cuman kita nggak mungkin akan membicarakan itu di tempat umum dan biarkan itu menjadi cerita kita aja sih. Tapi yang pasti Bang Ari ada banget perjuangan dari awal pacaran. Bertindak agar pasar. Minum air putih dan jangan julid. Matasari dan Ari Kriting enggan menanggapi serius senggolan dari orang tuanya yakni Nursyah. Seperti yang diketahui, Ibunda Indah Permatasari Nursyah tak merestui sang anak menikah dengan Ari Kriting. Bahkan beberapa kali Nursyah menyebut menantunya itu menggunakan ilmu hitam untuk memikat sang anak. Kendati demikian, wanita berusia 26 tahun itu tak ingin menanggapi serius soal tudingan orang tuanya terhadap sang suami. Indah mengaku yang terpenting saat ini bukan membesarkan masalah, tetapi kebahagiaan rumah tangganya. Lagi pula menurut Indah, sang suami sudah berjuang untuk meluluhkan hati ibunya. Lebih lanjut, Ari Kriting pun kini berpasrah diri. Ia yakin Allah mampu membolak-balikan hati seseorang. Karena kan pada akhirnya aku sama Bang Ari menjalani kehidupan ini kan. Kita melihat perjuangan Mas Ari untuk bisa meluluhkan hati ibunya Indah agar bisa diterima dalam keluarganya Indah. Seperti apa perjuangan dari Mas Ari sejauh ini? Sejujurnya ada banget perjuangannya, cuman kita nggak mungkin akan membicarakan itu di tempat umum dan biarkan itu menjadi cerita kita aja sih. Tapi yang pasti Bang Ari ada banget perjuangan dari awal pacaran. Bertindak agar Mas Ari bisa diterima oleh ibu dan bisa dianggap sebagai anak kesayangannya juga, apa yang harus dilakukan agar bisa diterima oleh ibunya Indah? Perjuangan seperti apa? Kayaknya nggak tahu ya, soalnya mau gimana pun pasti nggak akan diterima kalau Nah ya pokoknya kita sudah berusaha ya. Kalaupun misalnya kita sudah berusaha, serahkan pada Allah aja. Kan kita percaya Allah maha membolak-balikan perasaan. Kalaupun misalnya pada akhirnya perasaannya dibalikan untuk bisa menerima tujuan baik kita, ya alhamdulillah. Udah sampai pada tahap itu aja. Sebenarnya perjuangannya kan udah maksimal ya. Punya beli rumah baru, terus naikin hidung naik lagi, umroh kan udah begitu besar ya perjuangan Mas Ari. Malah kita nggak hitung-hitungan kayak begitu, itu bukan perjuangan, itu kewajiban. Jadi ya udahlah, maksudnya kita diberi rezeki sama Allah, ya itu kewajiban anak, bukan bagian dari perjuangan. Dan kalau cerita itu nih yang Bang Ari itu bilang dukun kayak gitu, kamu gimana Kak? Itu dulu pakai dukun buat dapetin Kak Indah seperti apa Kak? nggak ada, itu mah ketawa aja kalau kayak gitu. Kalau misalnya ada yang kayak gitu, kita ketawa aja. Nggak pernah menanggapi serius. Beralih ke kabar selanjutnya, momen bonding bareng anak ala Nagita Slavina dan Caca Tengker di tengah padatnya pekerjaan. Artis Nagita Slavina membagikan keseruan momen bonding bareng anak keduanya, Rayanza alias Cipung, di tengah pekerjaan. Gigi, sapa anak kerapnya itu, mengaku memang tak banyak waktu untuk bermain bersama anak. Kendati demikian, ia selalu meluangkan waktunya 10-15 menit untuk bonding bareng Rayanza dengan bermain di lantai. Meskipun hanya bermain di lantai, istri Raffi Ahmad itu memastikan rumahnya dalam keadaan bersih dan wangi. Caca Tengker, ibu anak satu sekaligus psikolog, itu juga mengatakan momen bonding bareng anak tak perlu lama, yang penting berkualitas. Juga ya, sehat semuanya juga. Hari ini tuh kita senang banget ya, hari Jumat mengawali weekend ditemani oleh bidadari cantik, Bidadari Asiti,
di MV Fair by Mother and Leon. Terima kasih Mbak Enji di situ hadir ya. Nanti Bu Ella akan bergabung bersama kita untuk kita cari tahu lagi keseruan apa sih yang jadi dari Super Pal dan juga Toys Kingdom. Tapi sebelumnya saya menyapa dulu dong Mam Bibi. Jadi Mam Bibi kita kan hadir ini luar biasa seru banget. Ini baru hari pertama loh. Hari pertama udah seru banget. Tangannya mana dong buat acara kita hari ini? Kita mau lihat di Superland-nya sama nggak? Yang ketika Rayansa nikmati bersama di rumah, gitu ya. Nah, lagi ini kesibukannya gimana sekarang? Rayansa sudah gimana ya? Alhamdulillah. Ya, sekarang ini lagi cuaca, nggak tahu cuaca virus di mana-mana, banyak yang sakit, habis sakit lagi kemarin gitu. Anak-anaknya tadi juga lagi pada sakit, gitu. Kemarin juga aku sakit. Jadi kayak memang cuaca ini luar biasa ya, juga luar biasa. Pokoknya semuanya ada di sini semoga sehat-sehat terus. Jauhkan dari segala penyakit keluarganya juga. Nah, Mbak Caca Mbak Nagita ini kan kesibukannya luar biasa. Kemudian kalau punya anak dua, cowok-cowok semua juga tantangannya juga luar biasa. Gimana nih cara bagi waktunya, tantangan terbesarnya dari seorang Mbak Gigi untuk membagi waktu dengan anak-anak di bonding time-nya juga gimana tuh? Gampang-gampang, susah sebenarnya ya bagi-bagi waktu. Kadang-kadang kita udah tahu prioritas, tapi suka ada aja gitu tiba-tiba diajak pergi main, tiba-tiba pengen ngobrol sama teman-teman, padahal udah tahu sebenarnya mungkin itu waktunya harus dibagi-bagi gitu. Cuman balik lagi aku selalu ngobrol sama Caca juga bahwa memang sebenarnya kita harus tahu dulu nih kita sendiri sebagai ibu tuh butuhnya apa gitu. Tapi alhamdulillah memang banyaknya dari kebutuhan aku secara aku melihat dari dalam diri lagi, memang salah satu kebutuhan kita sebagai ibu ya bonding time bersama anak-anak. Bonding itu bukan cuma kayaknya kita yang ngasih sesuatu buat anak, tapi anak itu memberikan energi juga ke kita. Jadi benar-benar satu sama lain itu membuat penuh satu sama lain lah gitu. Bonding time ini penting banget dari seorang ibu ya. Dan bukan masalah, menurut aku kadang-kadang bukan masalah waktunya tuh harus berjam-jam. Banyak yang kayaknya rasanya tuh udah bonding sama anaknya berjam-jam, tapi sebenarnya sibuk sendiri gitu. Jadi aku lebih senang tuh kalau bonding ya bener-bener ya mau setengah jam, 15 menit, tapi bener-bener hadir secara utuh gitu. Kualitasnya utama ya. Dan jangan lupa mindful ya. Betul. Kadang-kadang kalau kita bonding sama anak, kadang-kadang tuh kita suka pegang handphone. Betul. Cerita sama orang di rumah gitu. Nah, bentuk bonding time dari seorang Mam ini apa nih? Buat Rayansa, buat kakaknya juga. Nah, seneng banget tuh kayaknya kalau udah pada kumpul-kumpul bareng, main bareng. Sarwenda tolak tanggapi video Betran Peto mencium pipinya. Penyanyi Sarwenda dan Betran Peto menjadi sorotan warganet di media sosial. Saat melakukan siaran langsung di akun media sosialnya, Betran Peto terlihat mencium pipi Sarwenda. Video Betran Peto mencium pipi Sarwenda tersebar di media sosial. Aksi Betran Peto pada ibu angkatnya itu dicap terlalu berlebihan. Namun Sarwenda memilih untuk tidak menanggapinya. Istri Ruben Onsu itu memilih untuk melanjutkan kegiatan sambil terus mencicipi berbagai makanan di festival kuliner. Memang setiap ada makan tuh ada kecap sih. Pastinya gitu, karena nggak tahu kenapa aku tuh kalau kalian lihat itu ada aku tempelin kecap bunda gitu. Jadi itu udah khusus satu kecap aku yang kayak emang ya udah deh kalian pakai botol lain, itu botol kecap aku supaya pada saat aku memasak gampang gitu. Jadi kayak aku masak sup aja tuh aku ada kasih sedikit gitu kecap. Nggak tahu kenapa kayak aromanya emang ada sedikit berbeda gitu. Cuman kalau buat sop ya nggak, sop ayam gitu ya nggak banyak, cuman sedikit gitu biar ada aromanya. Kalau mami aku dia tuh banyak. Ya aku tuh baru tahu karena dari kecil mami aku masakin lodeh. Itu tuh isinya cuma kacang panjang, kol, kerupuk kayak kerupuk yang nggak digoreng jadi ini tuh sama pete sama sapi, daging sapi. Jadi aku tuh baru tahu kalau lodeh itu isinya ada yang lain gitu. Jadi ya yang aku tahu lodehnya itu. Jadi itu sih yang aku selalu kangenin dari mami aku. Kalau enggak dia suka masak kadang tuh nasi gorengnya mami tuh beda gitu loh. Yang emang bener-bener
ya aku suka lah sama mie-nya dia itu mie basah gitu. Udah itu walaupun aku kemana-mana aku selalu minta dia itu. Tapi kan kalau kayak gitu susah dibawa. Kalau dulu aku keluar negeri biasanya aku minta mami aku masukin udang berkilo-kilo supaya aku bisa bawa. Kalau aku kangen masakan mami itu biasanya panas. Kenapa suka jajan nih? Ada pengalaman unik nggak sih pada saat jajan? Kenapa suka jajan? Karena suka makan. Gak bisa jawab karena aku suka banget kuliner sih. Jadi kadang kayak orang kan suka nanya ya, apalagi kalau udah jadi public figure, kadang kalau ke tempat-tempat yang ramai kayak gitu kan ada sulit. Terus kalau aku lebih mikir gini, gak mau gara-gara status public figure itu jadi mengurangi hobi-hobi aku sendiri gitu. Jadi ya aku cerita aja tetap kalau emang katanya enak ya terus gitu. Pengalaman uniknya apa sih? Saat jajan sendiri katanya juga ada kecap, ada saus. Iya, aku pengalaman unik apa ya? Aku tuh di mobil aku jadi harus tetap ada meja. Kabar selanjutnya, Delia Septianti curhat pernah dibayar Rp50.000 sekali tampil. Cara penyanyi Delia Septianti menjaga eksistensinya di panggung hiburan tidak dilakukan dengan cara yang instan. Sejak dulu Delia terus berupaya untuk menjaga karir bernyanyinya supaya tetap stabil. Hasilnya, Delia tetap dikenal sebagai penyanyi hingga sekarang dan masih bertahan di industri musik. Delia pun mulai bernyanyi sejak berusia 6 tahun. Ia terus berkarya dengan menyanyikan lagu-lagu ciptaan Mamo Agil, ayahnya yang dikenal sebagai personel grup musik Usman Bersaudara. Sejak kecil Delia sudah dididik oleh ayahnya untuk menjadi penyanyi. Kala itu Delia Septianti merintis karir bernyanyinya bersama Indra Bekti hingga Luna Maya setelah dikenal sebagai model sampul majalah remaja. Delia Septianti yang kini berusia 38 tahun tersebut semakin dikenal setelah menjadi vokalis band Ekotes. Di balik suksesnya bernyanyi, Delia justru tidak berhasil mempertahankan pernikahannya bersama Taufan Putra Unggul yang berakhir dengan perceraian. Itu sih ditegur nggak sih dia sama ibunya sampai gimana? Nah, orang Aku tahu. belum lihat videonya soalnya, tapi yang pasti selama dia tidak mengganggu kenyamanan orang lain sih menurut aku ya nggak apa-apa juga. Tapi kan kita juga harus melihat ya tempat itu bersih apa enggak. Karena kan kita harus selalu di tempat yang bersih juga. Jadi menurut aku mendingan bersabar sebentar untuk bisa sholat atau ibadah di tempat yang lebih baik gitu. Artinya menyesuaikan tempat dan waktu gitu. Menyesuaikan tempat dan waktu. Mungkin sebenarnya kita hargai sih ya. Mungkin si ibu ini tidak mau melewatkan waktu sholatnya, nggak mau menjamak juga. Mungkin waktu maghrib misalnya maghribnya udah mau habis. Sebenarnya kita sangat menghargai itu. Cuman lagi-lagi sih harus lihat dulu tempatnya itu di mana, bagaimana kebersihannya juga. Kita kan nggak tahu tuh di lantai itu apa aja. Tapi balik lagi sebenarnya kalau misalnya kita lihat kayak di Arab ya kalau nggak salah gitu kan ya, itu kan bisa sholat di mana aja. Nah kalau itu kan memang tanahnya kan tanah haram gitu kan, memang boleh gitu. Nah kalau ini kan kita di Indonesia gitu, bukan di sana, jadi harus benar-benar lihat dulu tempatnya. Oke, terima kasih. Mungkin sedikit juga minta pendapatnya soal nih untuk jadi Ya, nggak ada lampunya, ya nggak ada lampunya. Nah, yang punya lampu. Ya, terus lanjut. Oke, untuk jadi artis kan susah gampang nih Kak Delia. Dulu ingat nggak sih zaman dulu melewati untuk bisa jadi Aduh, kayaknya kalau sekarang lebih gampang ya jadi artis dibanding zaman dulu ya. Nah, Mungkin kalau misalnya cakep. angkatan yang zaman aku tuh benar-benar ngerasain dari nol banget gitu. Kayak aku mulai nyanyi itu dari umur 6 tahun, itu juga harus benar-benar melewati proses rekaman yang luar biasa gitu kan, nggak yang sekarang kilat ya, bisa diedit, bisa apa segala macam. Kalau dulu kan enggak, gue rekaman ulang kayak gitu kan. Terus juga bener-bener ngerasain dari nol banget. Dibayar 50.000, dibayar mulai dari 75.000, kemana-mana keluar kota naik mobil, naik bis. Itu aku pengalaman itu waktu zaman remaja itu sama Indra Bekti, sama Luna Maya, itu aku bareng-bareng karena kita di model majalah, kita sama-sama di sana. Jadi benar-benar mungkin banyak yang ngomong mentalnya tuh lebih beda. Bukannya aku ngomong artis-artis yang instan itu mentalnya lebih gimana gitu ya dari kita, enggak. Cuman mungkin kita ini yang benar-benar ngerasain banget dari bawah, dari nol, bisa lebih menghargai gitu bahwa
kita memang berkarir itu harus punya karya juga, walaupun sekarang memang harus ada sensasi ya gitu kan. Cuman balik lagi, sensasinya juga seperti apa dulu, boleh sensasi tapi tidak melupakan karya juga. Oke, dengan predikat ada juga dari turun temurun keluarga, jadi keluarga artis ini menurut lu? Aku dong. Gimana nih Kak Dele, dengan mungkin dari mama papa kan juga dikenal terus turun ke anaknya, ini jadi beban atau jadi berkah? Kalau buat aku sih berkah. Buat aku berkah banget Kak. Kebetulan papa aku seorang musisi dari 9 bersaudara, musisi kedua, terus juga pencipta lagu anak-anak, nyanyiin lagu Abang Tukang Bakso, terus juga keluarga aku, saudara-saudaraku Melati, Popi Bunga. Aku merasa itu suatu gift banget gitu ya, anugerah dan berkah, keberkahan banget buat aku gitu, dan juga yang lain. Kalau misalnya dibilang beban sih, mungkin karena aku seneng ya ngejalaninnya ya, karena darah seninya itu mengalir di aku, jadinya aku nggak ngerasa beban gitu, karena happy dan memang mau, gue mau meneruskan darah seni dari papa, jadi ya udah akhirnya happy aja. Itu karena kalau mungkin itu kan dari pihak yang Kakak rasakan ya, mungkin ada juga yang mungkin karena privilege atau mungkin bakat si anak itu jadi mudah masuk ke. Betul itu yang tadi aku bilang. Sebenarnya semua tuh nggak boleh dipaksa. Kayak aku nyanyi dari umur 6 tahun itu karena memang papaku melihat aku suka nyanyi gitu loh, suka nyanyi terus suka akhirnya diikutin lomba nyanyi, dan akhirnya karena kebetulan papa produser musik anak-anak sendiri, ya udah akhirnya masuk label papa aja. Akhirnya waktu anak-anak kan aku ngeluarin 18 album gitu. Nah itu karena memang ya karena suka gitu, karena dilihat sama orang tua ada bakat. Nah belum tentu nih kakak adik aku yang lain belum tentu sama kayak aku juga, karena ternyata mereka punya bakatnya beda. Jadi kalau misalnya memang ada bakat keturunan dari keluarga, ya apa salahnya gitu. Terus abis itu untuk karya sendiri mungkin jadi kayak takut dibanding-bandingin nggak sih? Sama? Mungkin dengan zamannya papa atau dengan keluarga sepupu yang lain? Alhamdulillah sih kalau aku keluarga papa sih alhamdulillah semuanya nggak ada. Kalau dari aku ya, kalau dari keluarga aku sih nggak ada yang coba dong kayak si ini bisa begini bisa begitu, enggak sih gitu, karena memang apa ya, kalau digituin akhirnya jadi beban ya buat aku juga ya gitu. Jadi memang, tapi nggak tahu kalau dari pihak yang lain, tapi kalau dari keluarga aku sendiri sih berarti sah-sah aja Kak? Iya, malahan saling mensupport. Kalau misalnya ada keluarga, misalnya ini sepupuku malah dia di sinetronnya atau apa lebih sukses, kita malah saling support gitu loh. Ternyata dia sukses ya di karir yang ini, berarti itu jadi motivasi buat aku. Berarti sah-sah aja jadi artis lewat jalur turun temurun? Sah-sah aja jadi artis lewat jalur turun temurun. Tapi suka dukanya gimana Kak? Maksudnya menjadi seorang artis ini kan maksudnya kakak udah dari kecil, terus lika-liku kehidupannya juga naik turun ya? Naik turun sih yang pasti udah ngerasain banget ya Mas ya, yang pasti mungkin ini juga banyak dirasain sama teman-teman yang lain, karena yang lebih sulitnya tuh menurut aku memaintain, menjaga supaya nama tuh tetap stabil tuh gimana caranya. Udah gitu zaman sekarang itu beda kayak zaman dulu. Sekarang kan kita harus aktif banget sosial media gitu kan, kita harus rajin bikin konten, kita harus rajin bikin video segala macam. Awalnya sih aku merasa kayak gila ini gue bisa nggak ya ngikutin perkembangan zaman gitu. Cuman alhamdulillah lagi-lagi karena hati aku masih mau di jalur ini, itu yang bikin aku aku ikutin perkembangan zaman nih gimana, berarti gue harus begini harus begitu. Jadi memang susah gampang sih, balik lagi semuanya ke niat. Kak, kondisi terpuruknya waktu itu kalau boleh tahu lagi di saat seperti apa sih? Kondisi terpuruk yang pasti ya lanjut curang ya, kamu langsung jalan ya. lanjut apa tadi kondisi terpuruk masa semuanya gitu ya. Kondisi terpuruk sih ya banyak lah ya, kayak misalnya di saat pergantian hijrah aku dari nggak pakai hijab berhijab, itu kan butuh proses. Terus juga dari single habis itu menikah, habis itu bercerai lagi, itu kan juga menjadi suatu berita di dalam hidup aku sebagai seorang Delia gitu. Itu sih sempat jatuh bangun gitu kan, juga, tapi alhamdulillah semuanya udah bisa melewati. Kak, ini dapat kabar info katanya balikan lagi sama mantannya ya, terus rencananya mau nikah lagi ya. Infonya bener gak sih? Mantan yang mana? Yang kemarin, yang terakhir. Mantannya banyak loh. Aduh, yang terakhir. Mantannya yang mana? Beralih ke kabar terakhir, Agnes mau bongkar tips awet muda.
Penyanyi Agnes Monica Muljoto atau Agnes Mo membongkar tips tetap energik dan awet muda di usia 37 tahun. Menurut Agnes, salah satu hal penting dalam menjaga kesehatan adalah rutin meminum air putih. Selain itu, pelantun lagu Matahariku tersebut juga menyarankan untuk tidak julid agar terlihat awet muda. Menurutnya lebih baik selalu tersenyum dan bahagia karena bisa memberi pengaruh pada otot wajah tetap muda. Selain bercerita soal tips awet muda, Agnes Mo juga membagikan cerita kesibukannya saat ini. Diakui pelantun lagu Get Loose tersebut, kini jadwalnya sangat padat hingga ia harus bolak-balik Jakarta, Amerika Serikat. Di tengah kesibukannya, Agnes juga konsisten latihan bernyanyi, dance, dan menjalani beberapa proyek iklan. Minum air putih dan jangan julid. Minum air putih dan jangan julid. Sekali julid tambah terus. Nah, itu dia tuh. Ya kan, pokoknya ingat aja, setiap kali kalau julid kan pasti kita gini ya. Gitu kan. Kalau misalnya senyum kan, gini tuh naik terus gitu. Next point. Oke, tepuk tangan buat Agnes. Muscle memory ya. Muscle memory jangan ke bawah tapi ke atas gitu. Ya, gimana kita gini kan kalau julitin orang. Iya kan begitu. Tapi gak apa-apa, hari ini kita julitin khusus buat ketombe basah dan kering ya. Kita julitin mereka biar gak kembali lagi, oke? Nah sekarang nih Mbak Tutut deh, pertanyaan terakhir nih Mbak Tutut. Jadi harapan dari Clear ke depannya apa sih Mbak dengan diluncurkannya inovasi terbaru ini? Silakan Mbak. Tentunya saya harap dengan peluncuran Clear baru yang teknologinya 10 kali super vitamin ini, kami berharap untuk bisa terus menjawab kebutuhan masyarakat Indonesia, khususnya para generasi muda, untuk bisa mendapatkan rambut bebas ketombe basah dan kering, serta mencegahnya datang kembali. Karena ketika rambutnya bebas ketombe, kita percaya bahwa tidak ada lagi yang menghalangi para generasi muda ini tampil lebih percaya diri, lebih all out lagi untuk mengembangkan potensi diri dan meraih. Wow, tepuk tangan sekali lagi semua untuk Clear dengan inovasi terbarunya. Seru banget perbincangan kita hari ini ya. Kita udah dapat banyak banget insight tentang penyebab ketombe itu apa aja, dan juga jenis-jenis ketombe, inovasi Clear baru, dan juga manfaat 10 kali super vitamin sampai ke milestone Clear dan juga Agnes Mo. Baiklah Tribuners, itulah tayangan berita terkini artis bersama dengan saya Fenty Novianti. Jangan lupa saksikan informasi terupdate lainnya hanya di YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, dan Instagram @tribunlampung. Selamat sore dan sampai jumpa.